Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Baik, sebelum belajar, sebaiknya membaca doa terlebih dahulu. Ayo sama-sama kita baca doa sebelum belajar. Posisi berdoa, tangannya diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Abatasa, a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, dengan berdoa semoga apa yang disampaikan, apa yang didengarkan, dan apa yang disimak akan dapat dipahami. Baik, sekarang kita akan belajar tentang gerakan sholat. Perhatikan baik-baik ya. Mengenal gerakan sholat. Ada yang tahu gerakan sholat itu ada apa saja? Yuk perhatikan gerakan sholat berikut. Yang pertama, niat sholat. Ketika membaca niat sholat, posisi tubuh yang tegap, menghadap kiblat, dan pandangan mata mengarah ke tempat sujud, seperti gambar di samping. Pandangannya ke tempat sujud, menghadap kiblat, dan tubuhnya tegap. Posisi tubuhnya harus tegap, ya. Jadi, kalau sudah membaca niat sholat, tidak boleh bercanda lagi. Harus posisi siap, posisi tegap. Tangannya di samping, tidak boleh ke belakang, tidak boleh ke atas ya. Posisinya ke samping. Ya. Setelah membaca niat sholat, gerakan berikutnya adalah takbiratul ihram. Gerakan takbiratul ihram adalah mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga untuk laki-laki dan sejajar dengan dada untuk perempuan. Bunyinya adalah Allahu Akbar. Nah, kalau sudah membaca Allahu Akbar, harus sudah siap. Seperti gambar di samping. Setelah takbiratul ihram, tiga, membaca doa iftitah. Ketika membaca doa iftitah, kedua tangan disedekapkan di bagian dada. Doa iftitah hanya dilafalkan pada rakaat pertama saja. Nah, jadi ketika sholat, doa iftitah itu hanya dibaca pada saat rakaat pertama saja. Seperti gambar di samping, gerakan doa iftitah. Tangannya disedekapkan di bagian dada. Pandangan tetap ke tempat sujud. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek. Ketika membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek itu sama seperti gerakan membaca doa iftitah, yaitu tangan disedekapkan di bagian dada. Tuh, kita lihat pada gambar di samping. Keempat, ruku.
Ruku dilakukan dengan membungkukkan badan dengan bagian punggung dan kepala lurus ke depan, tangan di lutut. Seperti gambar di samping. Kita perhatikan tangannya ada di lutut. Yang kelima, i'tidal. Gerakan i'tidal adalah dengan kembali berdiri tegak sambil mengangkat kedua tangan setinggi telinga bagi laki-laki dan sejajar dada untuk perempuan. Seperti gambar di samping. Gambar di samping contoh gerakan untuk laki-laki. Tangannya diangkat setinggi telinga. Yang keenam, sujud. Gerakan sujud yaitu dahi dan hidung menyentuh atau mencium sajadah. Seperti gambar di samping. Gerakan sujud. Dahinya ada di sajadah, rata dengan hidungnya. Nah, jadi ketika sujud itu, dahi dan hidung menyentuh sajadah. Yang ketujuh, duduk di antara dua sujud. Posisi duduk tegak, punggung kaki kiri dibentangkan pada lantai dan diduduki. Kemudian kaki kanan ditegakkan dan jari-jarinya menghadap kiblat. Seperti gambar di samping. Nah, menghadap kiblat ya, kakinya diduduki. Lanjut gerakan duduk tasyahud awal. Posisi telapak kaki kiri diduduki dan telapak kaki kanan ditegakkan. Dan jari telunjuk tangan kanan diarahkan ke kiblat. Seperti gambar di samping, kita bisa lihat telunjuk kanannya diangkat dan diarahkan ke kiblat. Lanjut ke tasyahud akhir. Nah, kaki kiri dimajukan atau dimasukkan ke bawah betis kaki kanan dan telapak kaki kanan ditegakkan. Jari telunjuk tangan kanan diarahkan ke kiblat. Seperti gambar di samping, hampir sama dengan tasyahud akhir. Tangannya juga diangkat, diarahkan ke kiblat. Yang terakhir, gerakan salam. Gerakan terakhir yaitu salam. Dengan menolehkan kepala ke bagian kanan dan kiri, disertai dengan bacaan salam dengan lengkap. Bacaannya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ketika salam bacaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan tolehkan kepala ke bagian kanan dan kiri. Bagian kanan dulu terlebih dahulu, baru ke kiri. Seperti gambar di bawah. Nah, dia menolehkan kepalanya ke sebelah kanan. Kemudian yang terakhir sebelah kiri. Oke. Nah, jadi gerakan sholat itu dimulai dari niat sholat, kemudian takbiratul ihram, lanjut membaca doa iftitah,
Lanjut membaca surah Al-Fatihah dan surat pendek. Nah, setelah itu gerakan ruku. Setelah ruku, ayo apalagi setelah ruku. Nah, setelah ruku i'tidal. Setelah i'tidal baru sujud ya. Setelah sujud duduk di antara dua sujud. Nah, setelah duduk di antara dua sujud, sujud yang kedua. Lanjut, setelah sujud yang kedua, tasyahud awal. Kemudian tasyahud akhir ya. Jadi itu gerakan-gerakan sholat. Dan yang terakhir adalah salam. Ya, cukup itu saja untuk gerakan sholat. Ya, terima kasih karena sudah menyimak dan mendengarkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.